dengan diterbitkannya PP 71 tahun 2010, maka instansi-instansi diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk dapat menggunakan dua pilihan, CTA maupun accrual basis. Bagi instansi yang sudah siap untuk menggunakan accrual basis, bisa menggunakan accrual basis. Dan baru pada tahun 2015, pemerintah pusat baru menggunakan basis accrual. Nah, ini dari gambar yang kita lihat ini bisa kita lihat pada tahun 2004 sampai dengan 2008 itu masih diberikan opini tidak menyerahkan pendapat. Nah, mungkin ini didasari dengan masing-masing instansi itu masih menggunakan CTA. Dan juga masih awal-awal ini mungkin instansi masih belajar ya cara menyusun laporan keuangan, sehingga mungkin dari BPK belum terlalu baru menyampaikan TMP atau tidak menyampaikan pendapat. Nah, baru setelah dikeluarkannya Undang-Undang setelah dikeluarkannya PP 71 pada tahun 2010, baru berubah statusnya menjadi WDP atau wajar dengan pengecualian. Dan pada tahun 2016 sampai 2018 baru berubah menjadi WTP atau wajar tanpa pengecualian. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat perkembangan opini laporan keuangan dan kementerian dan lembaga. Di sini kita bisa lihat pada tahun 2012 itu WTP-nya sebanyak 62 instansi atau 72% dari total. WDP-nya 22, tidak wajarnya 0, terus tanpa memberikan pendapat, tidak memberikan pendapat ada 3, jadi 3%. Seiring perkembangannya waktu, opini ini lama-lama nilainya meningkat, terutama WTP-nya bisa kita lihat ya, walaupun di penghujung waktu itu fluktuatif, namun pada tahun 2018 kita bisa lihat di sini WTP-nya sejumlah 81 instansi atau sekitar 94% dari total instansi yang ada. Sedangkan WDP-nya itu 4 instansi atau 5%, tidak wajarnya 0%, dan tidak menyampaikan pendapatnya hanya 1%. Nah, di sini kita bisa lihat perkembangan opini LKBUN. Nah, ini LKBUN ini laporannya tersendiri ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat LKBUN ini setelah saya cari informasi melalui media internet, ternyata LKBUN ini dia baru menggunakan cash basis, pada tahun 2012 LKBUN ini baru menggunakan accrual basis. Jadi tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan CTA. Nah, jadi kita bisa lihat di sini dari tahun 2012 sampai dengan 2015 LKBUN ini mendapatkan opini wajar dengan pengecualian dari BPK. Sedangkan pada tahun baru pada tahun 2016 dia mendapatkan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian sampai dengan tahun 2018. Nah, pembahasan selanjutnya adalah temuan pemeriksaan BPK pada tahun 2018. Di sini kita akan membahas tentang hasil pemeriksaan SPI atau Sistem Pengendalian Internal. Dan yang kedua yaitu hasil pemeriksaan kepatuhan. Temuan yang ditemukan oleh BPK pada tahun 2018 ada 10 poin. Poin yang pertama yaitu pemerintah belum memiliki sistem untuk menganalisis hubungan antara akun LKPP dan penyesuaian
perhitungan rasio defisit. Yang kedua, aset konstruksi berupa jalan, gedung, peralatan, dan jaringan atas jalan tol yang dibangun oleh BUJT belum dilaporkan dalam LK Kementerian PUPR. Jadi selama ini jalan tol atau gedung yang bisa kita dapat informasinya di internet itu yang dibangun oleh pemerintah itu ternyata selama ini kan Kementerian PUPR bekerja sama dengan mitra swasta. Nah, yang gedung-gedung atau jalan tol yang dibangun tersebut ternyata belum dilaporkan di laporan keuangan. Seharusnya aset-aset tersebut sudah dilaporkan, walaupun hanya KDP. Terus yang poin ketiga yaitu pencatatan rekonsiliasi dan monitoring evaluasi aset K3S atau singkatannya kontraktor kontrak kerjasama migas dan PKP2B atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. Nah, di sini belum memadai, berdampak adanya selisih aset sebesar 1.929 unit yang tidak dapat ditelusuri dan aset tanah yang belum dilaporkan. Jadi kesesuaian isi kontrak aset di K3S dan PKP2B itu di lapangan itu berbeda. Makanya menjadi temuan oleh BPK. Yang keempat itu pemerintah belum menyampaikan kewajiban atas program pensiun pegawai negeri pada LKPP tahun 2018. Lalu yang kelima, dasar hukum, metode perhitungan, dan mekanisme penyelesaian kompensasi atas dampak kebijakan penetapan tarif tenaga listrik non-subsidi belum ditetapkan. Jadi, kalau bisa kita lihat dari nomor 5 ini, kalau misalkan PLN menetapkan harga tarif suatu golongan, lalu pemerintah juga menetapkan tarifnya. Nah, biasanya kan pemerintah itu menetapkan tarif itu di bawah harga yang ditetapkan oleh PLN. Nah, namun untuk golongan yang mendapatkan subsidi, selisih diantaranya itu namanya belanja subsidi. Namun bagi golongan yang non-subsidi, itu kan namanya bukan belanja subsidi ya. Nah, itu masih menjadi masalah dan masih menjadi temuan BPK. Lalu nomor 6 yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak terhadap pos-pos LRA dan atau neraca secara kelebihan dan atau kekurangan pendapat bagi BUMN belum diatur dan dipertanggungjawabkan. Lalu nomor 7, data sumber perhitungan alokasi, afirmasi, dan alokasi formula pada pengalokasian dana desa tahun anggaran 2018 pada 1.427 desa dan 22 kabupaten tidak andal. Kemarin kan kita bisa tahu nih informasinya nih pada saat Ibu Menteri kita, Bu Sri Mulyani, menyebutkan bahwa masih banyak terdapat desa fiktif yang mendapatkan bantuan dana desa. Nah, ini menjadi temuan oleh BPK pada poin 7 ini. Lalu yang nomor 8, proses pengalokasian dana alokasi khusus non-fisik tahun anggaran 2018 sebesar 5,71 triliun belum sepenuhnya memadai. Nah, di sini dana alokasi khusus non-fisik ini maksudnya apa? Yaitu misalkan biaya untuk bidang pendidikan seperti gaji guru dan lain-lain. Contohnya. Yang poin ke-9 yaitu skema pengalokasian anggaran dan realisasi pendanaan pengadaan tanah PSN pada pos pembiayaan mengakibatkan LKPP belum menggambarkan informasi belanja dan defisit sesungguhnya. Dan yang terakhir yaitu pengendalian atas pengelolaan kas persediaan dan pengelolaan aset tetap dan aset tak berwujud pada beberapa kementerian atau lembaga belum memadai. Selanjutnya akan diserahkan oleh Saudara Adis. Mohon izin Pak, mohon izin teman-teman sekalian.
Saya akan melanjutkan presentasi dari Adam, dan kali ini saya akan membahas terkait terkait dasar hukum apa yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, di sini kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 1 2004 dan PP 8 tahun 2006. Di sini perlu ditetapkannya PP yang mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, di mana di sini pemerintah akan melaksanakan fungsi akuntabilitas dan keterbukaan, di mana kita akan menjadikan peraturan ini sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini ada juga PP nomor 8 tahun 2006, yaitu mengatur kewajiban setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan untuk menyusun laporan kinerja dengan ketentuan sesuai tentang sakit dan ditetapkan dengan peraturan presiden. Dan di sini akan diatur lebih tentang pelaksanaannya dengan peraturan presiden. Nah, selain 10 temuan dari BPK, di sini ada beberapa temuan lain dan ini belum mencakup semuanya. Di sini ada pengelolaan PNBP, tarif yang keluar dari nota pemahaman, keuangan, dan lain sebagainya, di mana yang biasanya ditemukan yang dapat kita temui di sekitar kita itu ada di poin yang 2 dari bawah, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pada 67 KL sebesar 19,04 triliun tidak sesuai dengan ketentuan. Di sini maksudnya tidak sesuai ketentuan yaitu biasanya terjadi di pos belanja. Di pos belanja itu biasanya kementerian atau lembaga itu tidak sesuai memasukkan pos-pos belanja yang ada pada DIPA atau yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya. Jadi misalkan ada pos tentang seharusnya untuk pegawai gitu, tapi bisa dialihkan untuk kegiatan lain itu. Dan sebenarnya walaupun tujuan itu baik, cuman di sini BPK tidak melihat bagaimana tujuan itu tercapai, tapi hanya melihat bagaimana perencanaan yang sudah dilaksanakan di awal itu tidak sesuai dengan pelaksanaan, begitu. Selanjutnya, nah di sini ada dasar hukum penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, nah mungkin teman-teman udah mengetahui juga beberapa dasar hukum dan yang tentunya yang udah kita kenal UU nomor 17, UU nomor 1, dan UU nomor 15, di mana ini 3 paket Undang-Undang Keuangan Negara. Di sini ada juga Undang-Undang nomor 25, PP nomor 20 tentang Rencana Kerja Pemerintah, PP 21 Rencana Kerja Kementerian Negara dan Lembaga, PP nomor 8, pelaporan keuangan kinerja instansi pemerintah, dan PP 39 tahun 2006. Next. Nah, di sini kita melihat dasar dari Undang-Undang Keuangan Negara, salah satunya yaitu UU nomor 17 tahun 2003. Penyusunan dan penyajian LKKL atau laporan keuangan adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara termasuk prestasi kerja yang dicapai atas pengguna anggaran. Nah, di sini kita lihat ada dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan, di mana di sini akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pengguna anggaran atas DIPA yang sudah diberikan untuk kementerian dan lembaga tersebut. Bagaimana pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan keterbukaan tentunya di sini semua pihak akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang telah ditentukan. Nah, di sini selain itu RRA atau laporan rancangan anggaran KL selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja juga menjelaskan prestasi kerja setiap KL. Nah, di sini prestasi kerja setiap KL itu dapat untuk sekarang menurut saya itu prestasi kerja itu dapat dinilai dari capaian IKU terutama di bendahara mungkin ya, itu atas realisasi belanja yang dimasukkan ke IKU dan bagaimana diperhitungkan. Kalau dulu mungkin hanya bagaimana pemerintah melaksanakan pelaksanaan rincian anggaran, tapi sekarang ada tentang bagaimana ketepatan dalam pelaksanaannya. Misalkan sekarang ada penghematan, jadi setiap ada penghematan itu dihitung tersendiri untuk realisasi di IKU tersebut, gitu.
Dan ini juga termasuk dalam penghitungan prestasi di kinerja masing-masing kementerian dan lembaga. Next. Ya, di sini ada dasar lain yaitu Undang-Undang Nomor 1 2004 dan PP Nomor 8 Tahun 2006, di mana yang perlu digarisbawahi, perlu ditetapkan PP mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Nah, di PP Nomor 8 Tahun 2006 itu di PP Nomor Tahun 2006 itu mengatur kewajiban setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan untuk menyusun laporan kinerja yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan tadi sebagai penelitian oleh PPK. Ketentuan lebih lanjut tentang sakit ditetapkan dengan peraturan presiden. Selanjutnya, nah yang selanjutnya, bab selanjutnya ada komponen laporan keuangan. Seperti di materi sebelumnya, mungkin kita sudah melihat secara garis besar bagaimana pemerintah menyusun laporan keuangan. Secara garis besar di pemerintahan, terdapat dua laporan keuangan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Di sini, entitas pelaporan itu terdiri dari pemerintah pusat, kementerian lembaga, dan BUN, yang nanti pemerintah pusat akan mengkonsolidasi semua laporan dari kementerian lembaga dan bendahara umum negara. Di sini, ya, di sini kementerian atau lembaga itu sebagai pengguna anggaran dan bendahara BUN itu sebagai fungsi perbendaharaan. Dan di sini terpisah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana pemerintah pusat akan menghasilkan LKPP dan pemerintah daerah akan menghasilkan LKPD yang telah kita pelajari sebelumnya di semester sebelumnya. Next. Nah, di sini ada LKPP yang akan disusun oleh LK dan Kementerian Lembaga dan LKBUN. Di sini sistem yang digunakan oleh Kementerian Lembaga, Kementerian dan Lembaga adalah SAI, yaitu berkaitan dengan keuangan dan barang, di mana keuangan itu lebih tentang bagaimana pos masuk dan keluar keuangan, dan barang itu terjadi untuk mengawasi adanya pencatatan tentang barang di kementerian lembaga tersebut. Nah, selanjutnya untuk LKBUN itu fungsi sebagai bendahara umum negara yang akan menggunakan sistem akuntansi BUN atau Asabun. Next. Nah, di sini ada Sabun. Sabun itu terdiri dari banyak dari sistem akuntansi, yaitu ada Siap, Saup, Siba, dan sebagainya, di mana yang akan disatukan dan menghasilkan LKBUN. Next. Nah, di sini ada kerangka sabun, di mana ada Siap, Saup, Siguba, dan sebagainya. Di mana di sini yang membedakan dengan KL itu ada tentang pembiayaan. Dan di sini sistem yang berkaitan dengan pembiayaan itu ada sistem akuntansi utang pemerintah, investasi pemerintah, pengelolaan pemberian pinjaman, dan ya itu untuk sistem pembiayaan, di mana sistem pembiayaan ini akan mengaruh ke hutang jangka panjang, terutama untuk hutang barang itu atau hutang belanja itu tidak termasuk dalam sistem pembiayaan. Next. Ya. Demikian, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Saya akan melanjutkan dari kelompok kami. Saya akan ini adalah unit akuntansi BUN. Unit akuntansi BUN ini adalah Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan ini tugasnya sangat banyak, sehingga perlu dibantu oleh unit eselon 1 lainnya. Yang di sini UA BUN ini dibantu oleh UAP BUN dan sebagainya ke bawah. Yang P ini adalah pembantu. Jadi UAP ini adalah pembantu dari UA BUN, Menteri Keuangan. Nah, di sini kita lihat ada 10 UAP BUN. Dari semuanya ini adalah yang satu di atas di UAP BUN ini adalah pengelola kas, sedangkan yang 9 lainnya di sini sebagai pengguna anggarannya. Nah, bisa kita lihat tugas yang paling berat di BUN ini dipegang oleh Dirjen Perbendaharaan, karena sebagai pengelola kas dia juga sebagai pengguna anggaran
pun juga. Next. Nah, kita lihat di sini jumlah ini adalah data jumlah satker unit akuntansi BUN. Yang terbanyak itu dari UAP BUN akuntansi pusat. Ini ada 181 satker. Ini terdiri dari seluruh KPPN yang ada di Indonesia. Sedangkan yang lain ini saya kurang tahu juga apa satkernya di JPPR dan lain-lain. Next. Nah, ini untuk alur penyusunan LK-BUN-nya sebagai di JPB sebagai pengelola kasnya itu membuat laporan keuangan secara berjenjang. Jadi UAP BUN ini mempunyai bawahan yaitu namanya UAK BUN, unit akuntansi kuasa bendahara umum negara. Nah, ini cara penyusunan laporan keuangannya berjenjang dari bawah, yaitu dari daerah dulu, dari KPPN, kemudian menyerahkan lanjut ke Kanwil DJPB, kemudian dilanjutkan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara di DJPBN. Nah, itu akan membuat laporan keuangan diserahkan ke Direktorat Akuntansi Pelaporan Keuangan di DJPBN. Nah, untuk yang lain 9 tadi, mereka membuat sendiri laporan keuangannya, kemudian diserahkan ke Direktorat APK DJPBN, kemudian disatukan, digabungkan oleh Direktorat APK DJPBN, kemudian muncullah LK BUN. Oke, next. Nah, di masing-masing UAP ini mempunyai sistem masing-masing. Ada namanya SIAP, SAUP, banyak SAUP, SIKUBAH, pokoknya banyak yang lain, masing-masing punya sendiri. Nah, untuk yang LK SIAP, untuk UAP ini, mereka membuatnya LPE, neraca, LAK, dan CALA. Mereka tidak membuat LRA dan LO di LK SIAP ini karena mereka adalah pengelola kas, tidak menggunakan anggaran kementerian lembaga. Oke, next. Nah, ini untuk komponen LK SAUP dan SIKUBAH. SAUP ini sistem akuntansi pelaporan utang pemerintah. Jadi ini dikelola oleh Direktorat Jenderal DJPPR. Nah, mereka membuat laporan LRA, LO, LPE, neraca, dan CALK. Dan SIKUBAH ini adalah sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah. Nah, ini dikelola juga oleh DJPPR dengan menghasilkan laporan keuangan yang sama, LRA, LO, LPE, neraca, dan CALK. Next. Nah, komponen AK SAIP. SAIP ini sistem akuntansi investasi pemerintah. Ini dikelola oleh Direktorat Jenderal KKN Negara. Laporan yang dihasilkan LRA, LO, LPE, neraca, dan CALK. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah komponen laporan keuangan SAPS dan SAPR, belanja subsidi dan belanja lainnya. Di sini di bawah Direktorat Jenderal Anggaran. Yang pertama untuk belanja subsidi, sebagaimana kita tahu belanja subsidi itu juga bukan hanya ditangani oleh Satker di Kementerian Keuangan, tetapi ada juga di beberapa Satker di kementerian atau lembaga lainnya seperti subsidi pangan, subsidi pupuk, dan masih banyak subsidi lainnya, di mana belanja subsidi ini ketika dikonsolidasi laporan keuangannya oleh Satker di kementerian lembaga lainnya, lalu kemudian disampaikan ke Direktorat Jenderal Anggaran, sebagaimana juga dengan belanja lainnya. Jadi komponen laporan keuangannya itu ada 5, yaitu LRA, LO, LPE, neraca, dan CALK.
Next. Selanjutnya komponen laporan keuangan transfer khusus. Di sini ada beberapa uap-bun yang terdapat transfer khusus. Seperti yang pertama ini BKF, yaitu mengelola transfer khusus pengelola pengeluaran keperluan hubungan internasional. Ada DJA juga, transfer khusus pengelola PNBP yang dikelola oleh DJA itu sendiri. Seterusnya DJKN, yaitu transfer khusus pengelola aset yang berada dalam pengelolaan DJKN. Dan Direktorat Jenderal Pengembangan Keuangan, yaitu mengelola transfer khusus atas pengelola utang perhitungan pihak ketiga pajak rokok, di mana komponen laporan keuangannya juga ada 5, LRA, LO, LPE, neraca, dan CLK. Next. Selanjutnya yang di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, itu transfer khusus atas yang pertama pengelola pembayaran belanja atau beban pensiun, belanja atau beban jaminan layanan kesehatan. Yang kedua pengelola belanja atau beban pendapatan dalam pengelolaan kas negara. Yang ketiga pengelola utang perhitungan pihak ketiga pegawai. Yang keempat pengelola suspend penerimaan. Dan yang terakhir itu di bawah DJPPR atau Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, di mana dia menangani transfer khusus atas pengelola pembayaran dukungan kelayakan dan pengelola pengeluaran penyiapan proyek semua, di mana komponen laporan keuangannya juga ada 5, yaitu LRA, LO, LPE, neraca, dan CLK. Next. Selanjutnya kita membahas komponen laporan keuangan SAPBL, yaitu badan lainnya. Sebagaimana kita tahu, badan lainnya itu adalah sebuah entitas yang tugas fungsinya beririsan dengan entitas yang berfungsi sebagai pengguna anggaran, atau dengan kata lain kementerian atau lembaga. Ini contoh yang mungkin yang sering kita dengar adalah KPI, di mana mungkin kita tahu KPI ini ada hubungannya dengan Kominfo, tetapi pada sebenarnya itu secara struktural itu KPI tidak berada di bawah Kominfo itu sendiri, akan tetapi KPI memiliki tugas atau fungsi yang mendukung tugas Kominfo itu. Jadi KPI ini merupakan unit badan lainnya. Nah, unit badan lainnya ini juga terbagi menjadi 2. Ini dirinci di peraturan PMK nomor PMK nomor 260 tahun 2014. Tapi mungkin ada perubahan yang terbaru di 2015. Tapi intinya sama, di mana dijelasin di sini unit badan lainnya itu terbagi 2. Yang pertama Satker dan bagian Satker, yang kedua unit badan lainnya bukan Satker, di mana Satker atau bagian Satker ini merupakan dia menyusun 5 laporan keuangan, sedangkan bagian Satker hanya menyusun ikhtisar laporan keuangan. Sedangkan unit badan lainnya yang bukan Satker, dia tergantung unit badan lainnya itu sendiri. Dia bisa menggunakan PSAP atau PSAK. Jadi jika dia menggunakan PSAP, maka dia harus membuat laporan keuangan yang 5 tadi, yaitu LRA, LO, LPE, neraca, dan CLK. Akan tetapi jika menggunakan PSAK hanya menyusun LPE,
neraca, dan CALK. Next. Yang terakhir yaitu komponen laporan keuangan instansi, di mana di sini dilakukan dengan berjenjang, mulai dari bawah tentunya kuasa pengguna anggaran baik di kementerian atau lembaga ataupun di daerah, kemudian ke tingkat selanjutnya yaitu di wilayah, selanjutnya di pembantu pengguna anggaran unit eselon 1 baik di kementerian, lembaga ataupun unit daerah, dan di tingkat atas yaitu pengguna anggaran, di mana komponen laporan keuangannya itu juga ada 5, yaitu LRA, LO, LPE, neraca, dan CALK. Next. Untuk selanjutnya penjelasan unsur-unsur laporan keuangan akan disampaikan oleh Saudara Alif.
Siap, mohon izin Pak, lanjutin. Nah, gimana nih teman-teman yang lain masih ngedengerin nggak? Semoga masih kuat lah ya. Kabar baik. Siap masih. Siap masih. Nah, kabar gembira untuk kita semua. Saya sebagai pemain terakhir akan bawain materi terakhir nih. Jadi saya ngelanjutin materi Alif tentang unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama itu laporan perubahan ekuitas atau yang disingkat LPE. Nah, LPE ini sama kayak di laporan keuangan komersil yang kita pelajarin. Jadi dia menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas. Nah, isinya itu ada ekuitas awal, terus ditambah atau dikurangi sama surplus atau defisit LO, terus dikurangi sama koreksi-koreksi juga, terus ada transaksi antar entitas. Nah, di transaksi antar entitas ini nanti kita bakal tahu namanya DDEL atau diterima dari entitas lain, sama DKEL atau ditagihkan ke entitas lain. Terus setelah dijumlahin semuanya dapatlah ekuitas akhir. Next Bang. Nah, ini ilustrasinya. Ekuitas awal terus itu surplus atau defisit didapat dari angka yang dari LO sebelumnya. Terus koreksinya di sini bersifat menambah, ditambahin transaksi antar entitas juga, sehingga untuk ekuitas akhirnya dia berjumlah nolnya ada 15 tuh, berarti 1,4 kuadriliun untuk ekuitas di tahun 2018. Lanjut Bang. Laporan selanjutnya yaitu neraca. Nah, neraca ini seperti yang kita tahu, dia menggambarkan tentang posisi keuangan suatu ekuitas. Isinya itu ada aset, kewajiban, dan ekuitas itu sendiri. Nah, next Bang. Nah, ini ada ilustrasi neraca, bisa kita lihat di situ asetnya ada aset lancar. Terus coba di next nih Bang. Nah, di sini kalau mau tahu berapa jumlah aset pemerintah di tahun 2018 itu ada di sini, jumlah asetnya sebesar 6,2 kuadriliun. Terus next lagi Bang. Nah, yang perlu jadi perhatian juga, yang biasanya diperhatiin sama masyarakat itu kan tentang utang pemerintah tuh. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah kewajiban jangka panjangnya itu ada 4,9 kuadriliun. Nah, di mana yang paling banyak itu dari jumlah utang jangka panjang dalam negeri. Untuk proporsi terbesar di utangnya yaitu ada 3,4 kuadriliun. Nah, di utang jangka panjang dalam negeri ini bisa kita lihat lagi nih yang paling gede apa? Yang paling gede untuk di tahun 2018 ternyata itu dari surat berharga negara. Nih, utang jangka panjang SPN dalam negeri sebesar 3,2 kuadriliun. Nah, jadi sebenarnya untuk di tahun 2018 itu pembiayaan paling banyak itu berasal dari pembiayaan dalam negeri. Nah, terus di sini juga jumlah kewajiban ekuitasnya udah balance sama kayak jumlah aset tadi di 6,2 kuadriliun. Lanjut, Bang. Selanjutnya kita bahas tentang laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas pemerintah. Nah, di laporan arus kas ini ada 4 aktivitas seperti yang kita tahu. Yang pertama itu ada aktivitas operasi. Nah, di aktivitas operasi ini isinya penerimaan sama pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah. Selanjutnya, di aktivitas investasi ini untuk penerimaan sama pengeluaran kas atas perolehan dan pelepasan aset tetap, serta investasi yang lainnya yang tidak termasuk dalam pos kas dan setara kas. Terus di aktivitas pendanaan ini berhubungan sama utang jangka panjang, dan yang terakhir aktivitas transitoris yaitu penerimaan sama pengeluaran kas yang tidak masuk dalam dalam ketiga aktivitas di atas. Nah, untuk ilustrasinya ada ini. Nah, di aktivitas investasi ini bisa kita lihat ya. Di sini ada contohnya itu penerimaan pembiayaan dana bergulir sama lain-lain. Nah, itu kalau di LRA kan maksudnya di pos penerimaan pembiayaan. Nah, di LAK dia masuknya di pos aktivitas investasi. Lanjut, Bang.
Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini tujuannya untuk memudahkan para pengguna dalam memahami laporan keuangan. Manfaatnya untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah. Next dong. Nah, struktur sama isi dari CLK itu apa aja? Nah, ini. Yang pertama ada informasi umum, terus ada pencapaian target keuangan, terus ada dasar penyajian laporan keuangan, ada rincian dan penjelasan masing-masing pos, terus ada informasi lain yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah, sama informasi lainnya yang diperlukan dalam penyajian yang wajar. Nah, ilustrasi chartnya bisa dilihat selanjutnya. Di sini yang pertama ada tentang penjelasan umum, terus ke bawahnya itu udah tentang penjelasan masing-masing laporan keuangan. Tada, selesai. Selanjutnya saya kembalikan ke Bang Adam, Pak Moderator. Halo teman-teman, apakah mendengar suara saya? Iya, Dam. Dengar. Siapa? Benar ada. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan beberapa pemaparan dari kelompok kami. Mohon izin Pak, ini selanjutnya kita sesi tanya jawab, apa langsung saya serahkan ke Bapak? Oke, ke saya dulu ya, Dam ya. Siapa? Oke, jadi makasih ya. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan ya bab tentang laporan keuangan pemerintah pusat ya, LKPP. Kalau tadi kita dengarkan ya apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi dari proses untuk apa namanya, diawali dengan tadi ada perkembangan opini yang disampaikan oleh BPK itu menunjukkan tren yang semakin baik ya, itu di pemerintah pusat kita, dan juga di daerah itu juga menunjukkan tren yang semakin baik. Kalau opini BPK itu kan kita kenal ada 4 jenis opini ya. Jadi yang paling bagus itu yang yang WTP, wajar tanpa pengecualian, atau unqualified opinion ya, itu opini yang paling bagus. Kemudian di bawahnya itu kan ada qualified opinion ya, wajar dengan pengecualian ya. Kemudian TMP, tidak menyatakan pendapat ya, atau disclaimer ya, disclaimer. Kemudian yang keempat itu yang tidak wajar ya, atau adverse ya, adverse. Jadi kalau kita lihat tadi dari data-data yang disampaikan oleh kelompok 1, itu tren laporan keuangan pemerintah pusat di negara kita itu menunjukkan tren yang peningkatan ya, peningkatan. Jadi peningkatannya unqualified opinion-nya semakin banyak ya. Sementara di sisi lain TMP-nya tidak menyatakan pendapat atau disclaimer-nya ini semakin turun ya, semakin turun. Itu tren tren perbaikan. Terus kemudian tadi juga teman-teman tadi menyampaikan bagaimana sebetulnya dasar hukumnya ya, dasar hukum ketika menyusun laporan keuangan ya, apa saja yang mesti kita ikuti ya, dasar hukumnya. Kemudian tadi juga disampaikan komponen-komponen dari laporan keuangan ya. Kemudian siapa sebetulnya yang wajib gitu ya, yang wajib menyusun laporan keuangan. Tadi disampaikan bahwa yang wajib menyusun laporan keuangan ini sebetulnya semua satker ya, semua satker yang mendapatkan alokasi DIPA, alokasi dokumen isian pelaksanaan anggaran, itu kalau di pusat. Kalau di daerah ya semua satker yang mendapatkan DPA, gitu kan, dokumen pelaksanaan anggaran. Jadi setiap instansi pemerintah ya yang ada di negara kita ini, kalau dia mendapatkan DIPA atau mendapatkan DPA,
dan instansi pemerintah itu juga mengelola BUMN, barang milik negara, maka punya kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Jadi masing-masing satker punya kewajiban menyusun laporan keuangan untuk nanti digabungkan dengan satker yang ada di atasnya. Ya, satker yang ada di atasnya nanti melakukan penggabungan atau konsolidasi ya sampai dengan nanti level kementerian kalau di pemerintah pusat ya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan sama teman-teman kita gitu ya. Sebetulnya yang wajib menyampaikan, mempertanggungjawabkan itu siapa gitu ya, yang mempertanggungjawabkan laporan keuangan itu siapa. Tadi disampaikan sebagai entitas pelaporan, ya entitas pelaporan. Jadi yang mempertanggungjawabkan itu entitas pelaporan. Jadi entitas pelaporan ini tadi ada 4 ya, hanya ada 4. Yaitu ada pemerintah pusat, kemudian ada pemerintah daerah, kemudian ada BUN, bendahara umum negara, kemudian ada kementerian negara atau lembaga. Jadi keempat entitas pelaporan inilah yang kemudian nanti akan mempertanggungjawabkan ya, akan menyerahkan laporan keuangannya untuk ke BPK, untuk diaudit oleh BPK. Nah, BPK kemudian nanti apa namanya? Kalau kita lihat time frame untuk penyusunan laporan keuangan, cut off date-nya penyusunan laporan keuangan itu kan 31 Desember. 31 Desember, kemudian diberikan waktu selama 2 bulan untuk menyelesaikan laporan keuangan di masing-masing kementerian negara atau lembaga. Jadi setelah 2 bulan itu, berarti kan akhir Februari ya, akhir Februari itu sudah harus selesai, kemudian laporan keuangan akan diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan terlebih dahulu, ke BPK, untuk diaudit, untuk diperiksa oleh BPK. Nah, nanti BPK akan apa namanya diberikan waktu untuk melakukan pemeriksaan selama 1 bulan ya, 1 bulan, baru kemudian nanti disesuaikan lagi menjadi laporan keuangan yang audited ya, baru ini nanti dipertanggungjawabkan ke DPR. Itu apa namanya yang melakukan itu semuanya tadi sudah disampaikan entitas pelaporan ya, entitas pelaporan. Nah, di luar keempat entitas pelaporan ini tentunya entitas akuntansi ya, entitas akuntansi. Terus tadi juga teman-teman sudah menyampaikan bagaimana ya proses untuk penyusunan laporan keuangan. Oh, itu disajikan secara berjenjang ya, dari satker yang terbawah hingga entitas pelaporan ya. Dari misalnya kalau di Direktorat Jenderal Pajak ya, berarti yang mendapatkan DIPA itu berarti KPP gitu ya, KPP menyusun laporan keuangan, kemudian dikirimkan ke Kanwil, DJP gitu ya, kemudian dikonsolidasi oleh Kanwil akan melaporkan ke DJP pusat ya, dikonsolidasi oleh DJP pusat, kemudian akan dilaporkan lagi ke Kementerian Keuangan ya, Kementerian Keuangan. Dalam hal ini nanti akan dikonsolidasi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di DJPB. Jadi prosesnya berjenjang seperti itu. Termasuk juga ketika penyusunan laporan keuangan untuk BUN ya, untuk Bendahara Umum Negara. Jadi tadi teman-teman apa namanya sudah sangat baik menerangkan bagaimana proses penyusunan laporan keuangan BUN ya. Laporan keuangan BUN itu kan ada yang BUN sebagai pengelola kas, ada BUN sebagai pengguna anggaran. Nah, tadi kan sudah dibedakan tuh sama teman-teman, apa bedanya antara BUN pengelola kas dan BUN pengguna anggaran. Pengelola kas yang nggak dapat DIPA, ya dia yang dia laporkan nggak ada LRA, nggak ada LO gitu ya. Nah, kalau yang BUN pengguna anggaran ya ada LRA, ada LO. Jadi ini secara umum tadi apa namanya jenis-jenis laporan keuangan juga sudah disampaikan dengan sangat baik. Jadi terima kasih untuk kelompok 1 ya. Saya mengapresiasi ya teman-teman menyampaikannya dengan sangat baik dan sangat lengkap gitu ya. Ini apa namanya, ini menjadi catatan yang sangat baik bagi saya. Untuk itu kita buka dulu ya teman-teman di kelompok 1 ya.
kita buka dulu dengan sesi tanya jawab ya, dengan pertanyaan dan juga nanti tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh kelompok 1. Nah, sebelumnya saya minta tolong nih, kayak kemarin itu kan kita minta ke kelas untuk ada setiap pertemuan ini ada sekretaris yang akan menginventarisir ya siapa-siapa yang melakukan aktivitas. Nah, nanti minta tolong nanti ditunjuk di kelas ini siapa yang menjadi sekretaris gitu ya. Kemudian nanti untuk penilaiannya seperti ini, saya kasih contoh dulu. Saya kasih contoh dulu ininya, formatnya biar nanti bisa seragam. Oke, contohnya ya, contohnya Oke, jadi ini nanti dibuat yang pertama nanti nomor presensi, kemudian ada nama mahasiswa, kemudian ada nanti pertemuan pertama ya, pertemuan pertama hingga nanti pertemuan terakhir gitu ya, pertemuan terakhir. Nah, kemudian nanti diidentifikasi siapa yang melakukan pertanyaan, siapa yang mengajukan pertanyaan, kemudian siapa yang menjawab, siapa yang menanggapi, siapa yang menambahkan gitu ya. Itu nanti diidentifikasi sama sekretaris ya, sekretaris di setiap pertemuan. Nanti sekretarisnya di setiap pertemuan bisa berbeda-beda atau bisa sama. Monggo saja nanti di kelas yang menentukan. Kemudian untuk yang pertanyaannya, ya pertanyaan itu nanti kita berikan skor, setiap satu pertanyaan kita berikan skor 1 ya, nilainya 1. Sementara kalau setiap menjawab ya, setiap menjawab nanti mendapatkan skor 3 ya, 3. Kemudian setiap memberikan tanggapan, masukan-masukan, perbaikan itu juga nilainya 3 ya. Begitu juga dengan kalau misalnya nanti menambahkan informasi-informasi baru yang belum ada di dalam penyajian kelompok ya, itu kita berikan skornya 3. Jadi itu kira-kira penilaiannya ya. Kemudian nanti kalau misalnya menjawab ya, berusaha untuk menjawab dan menjawabnya benar nilainya 3, tapi kalau berusaha menjawab tapi ada jawaban-jawaban yang masih miss gitu ya, itu berarti nilainya 2 ya, nilainya 2 seperti itu. Jadi nanti itu diidentifikasi sama sekretaris. Nah, sekretaris sendiri itu nanti bisa mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan juga. Nah, sekretaris ya, nanti nilai sekretaris itu akan memperoleh atau mendapatkan nilai dari aktivitas dia selama proses diskusi itu ditambah dengan nilai tertinggi, ditambah nilai tertinggi di kelas ya, ditambah nilai tertinggi di kelas. Jadi misalnya ini sekretaris di pertemuan pertama nih, misalnya si Bella ini dapat 6 nih dari aktivitasnya dia sendiri. Nah, yang akan dia dapatkan di pertemuan pertama itu nilai 6 ditambah nilai tertinggi di kelas itu di pertemuan pertama. Nilai tertingginya di sini misalnya ada sampai 17. Jadi Bella nanti akan mendapatkan 6 ditambah 17. 6 tambah 17 itu berarti 23. Ya, 23. Nanti kita taruh di sini 23. Ini sebagai poin sekretarisnya. Kayak gitu. Teman-teman kayak gitu kira-kira untuk penilaiannya. Dan penilaian ini nanti silahkan nanti disimpan di
disimpan di kelas ya, disimpan di apa namanya, disimpan di kelas. Nanti sewaktu-waktu nanti saya perlukan, nanti silahkan disampaikan ke saya. Itu kira-kira ya, itu kira-kira teman-teman untuk apa namanya, mendorong ya, mendorong kita semuanya bisa aktif berkontribusi ya. Oke, baik, kita awali dengan apa namanya, diskusi ya, diskusi. Kita awali dengan siapa yang mau mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, mungkin 3 orang, silakan. Izin bertanya. Silakan Mas Muhammad Fajar. Terus siapa lagi? Ada lagi bertanya, Pak. Oke, Arif Prasetyo. Oke, satu lagi. Izin, Pak. Oke, Muhammad Fadil. Oke, sekarang Muhammad Fajar dulu ya. Silakan, Mas. Izin Pak, izin teman-teman kelompok 1 mau bertanya. Sebelumnya suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke, izin bertanya. Kalau dilihat dari paparan teman-teman kelompok 1 tadi, kan ada beberapa kementerian lembaga di beberapa tahun belakangan ini yang udah banyak mendapatkan opini WTP dari BPK. Nah, tapi ada nggak sih kementerian lembaga itu yang dapat disclaimer di beberapa tahun ini? Terus kenapa bisa dapat disclaimer? Itu aja. Oke, makasih Mas Muhammad Fajar. Berikutnya. Izin teman-teman, tadi kan di opini audit ada 4 ya. Yang mau saya tanyakan sebenarnya mirip-mirip sama pertanyaan nomor 1, yaitu terkait dengan opini tidak menyatakan pendapat. Yang mau saya tanyakan itu faktor apa aja yang menentukan bisa menghasilkan opini tidak menyatakan pendapat? Apakah karena cuma kurang data atau belum terdapat bukti yang cukup atau ada faktor lain? Terima kasih. Oke, terima kasih Arif. Yang terakhir di sesi yang pertama. Izin teman-teman, izin bertanya, tapi sedikit di luar konteks. Sebagaimana kita ketahui bahwa BPK itu kan bertugas melakukan audit kepada pemerintah pusat, daerah, dan lembaga lain yang melakukan pengelolaan keuangan negara. Nah, pertanyaan saya, siapa yang melakukan audit kepada BPK itu sendiri, Pak? Oke. Terima kasih. Oke, makasih Muhammad Fadila. Oke, jadi teman-teman tadi ada 3 pertanyaan di kesempatan pertama. Nanti minta tolong nanti apa namanya teman-teman yang presentasi untuk menanggapi terlebih dahulu. Tapi ini juga terbuka bagi teman-teman yang lain ya. Artinya nanti teman-teman yang lain yang nggak presentasi juga bisa menambahkan jawaban, bisa apa namanya memperbaiki jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1 gitu ya. Ini sangat-sangat terbuka. Oke. Jadi kita apa namanya kita serahkan dulu ke kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Mohon izin, teman-teman, apakah mendengar suara saya? Iya, dengar dan. Baik, saya akan menjawab ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama dan kedua ini sepertinya sama ya. Maksudnya jawaban saya ini akan sama. Jadi pertanyaan pertama itu, apakah kementerian lembaga mendapatkan berapa kementerian lembaga yang mendapatkan disclaimer berapa tahun ini ya? Terus yang pertanyaan kedua itu faktor-faktor opini tidak menyampaikan pendapat. Oke. Saya kan menjawab pertanyaan yang pertama ya. Kalau saya tampilkan screen share saja ya. Apakah teman-teman sudah melihat tampilan PPT yang saya tampilkan? Siap, sudah. Sudah.
Oke, di sini bisa kita lihat ya, dalam beberapa tahun terakhir, itu tuh perkembangan yang disclaimer ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak dosen itu semakin sedikit ya. Dari tahun 2016 itu ada 6 instansi, tahun 2017 itu ada 2 instansi, dan pada tahun 2018 itu hanya ada 1 instansi. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah faktor-faktor yang yang mempengaruhi opini yang diserahkan oleh BPK. Nah, di sini setelah saya mencari-cari informasi dari internet, terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi kriteria BPK dalam memberikan opini. Yaitu yang pertama, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah. Jadi laporan keuangan yang dibuat oleh instansi-instansi yang menjadi entitas pelaporan tersebut, apakah sudah sesuai standar akuntansinya dengan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan. Yang poin kedua yaitu efektivitas sistem pengendalian internal. Apakah di dalam instansi tersebut sudah ada sistem pengendalian internal itu yang efektif. Contohnya itu check and balance gitu terhadap masing-masing bidang di instansi tersebut. Terus yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, di sini instansi tersebut kira-kira patuh nggak terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan, terutama peraturan perundang-undangan mengenai administrasi keuangan ya. Terus yang terakhir yaitu yang keempat, poin keempat, kecukupan informasi. Jadi seberapa banyak informasi instansi tersebut yang dilaporkan pada laporan keuangan. Jadi di laporan keuangan itu kan kita bisa melihat ya data-data terkait instansi tersebut mengenai jumlah aset, mengenai laporan arus kasnya dan lain-lain. Nah, semakin lengkap dan informatif data yang diserahkan pada laporan keuangan tersebut, itu akan meningkatkan nilai terhadap hasil dari opini yang akan diberikan oleh BPK nanti pada akhirnya. Nanti dari keempat poin ini mungkin ada perhitungan tersendiri ya dari BPK, saya juga kurang tahu yang nanti mungkin di total gitu berapa nilainya, mungkin nanti baru masuk ke masing-masing kategori opini, keempat opini yang dijelaskan tadi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin ada teman-teman dari kelompok 2 atau teman-teman yang lain yang ada menambahkan atau ingin menjaga, dipersilakan. Izin menanggapi mungkin Pak? Silakan Mas. Izin menanggapi pertanyaan Saudara Fajar tadi terkait kementerian mana yang mendapatkan disclaimer. Seingat saya untuk yang terakhir itu yang mendapatkan disclaimer itu adalah Kementerian Kelautan Perikanan waktu zamannya Bu Susi, Pak. Ada Kementerian Kelautan Perikanan waktu zaman menterinya itu Bu Susi Pujiastuti, itu ada beberapa penyebab. Seingat saya waktu itu nggak salah saya baca, itu pertama terkait bantuan sosial kepada para nelayan, tapi BPK meragukan validitas buktinya. Kemudian kalau nggak salah ada terkait pengadaan kapal yang tidak menghitung komponen kapal yang belum terpasang. Izin menambahkan itu aja sih Pak. Mungkin teman-teman yang lain apabila saya ada kesalahan ini bisa dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aulia. Silakan teman-teman yang lain. Ini diskusi ya, diskusi sambil sambil nanti mendapatkan info-info yang lain yang lebih banyak. Itu lebih bagus. Ya, silakan.
Izin Pak mau nanya. Izin Pak. Oke, silakan Mbak. Sebenarnya mau nanya untuk yang seksi sih Pak. Kalau untuk yang kelompok yang presentasi, ini apakah dapat poin juga nggak ya Pak? Iya. Jadi nanti untuk jawaban ini ya. Nanti gini. Jadi artinya gini. Nanti untuk yang untuk yang presentasi itu nilainya nanti semuanya sama ya. Itu sebagai satu tim. Kalau tadi saya sudah nilai untuk tim 1, nilai presentasinya ya anggota dari nomor absen 1 hingga nomor absen 6 itu nilainya sama 95 ya, semuanya 95. Terus kemudian yang ini ya sesi diskusi ini itu untuk nanti per masing-masing aktivitas per masing-masing yang akan dicatat oleh sekretaris ya. Jadi nanti tadi Adam berarti itu aktivitas dari Adam gitu ya. Nanti teman-teman yang lain juga nanti aktivitas dari teman-teman yang lain. Oke, silakan. Siap, terima kasih Pak. Oke, makasih. Baik teman-teman, untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2, apakah sudah jelas atau adakah yang ingin menanggapi atau menambahkan jawaban yang telah saya sampaikan? Baik, jika tidak ada, kelompok kami akan menjawab pertanyaan nomor 3 yang akan disampaikan oleh Saudara Alif. Silakan Saudara Alif. Oke. Baik, mungkin teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Pak. Silakan. Menambahkan yang jawaban itu tadi, Pak. Jadi selain diaudit oleh KAP untuk menjamin mutunya itu, Pak. Jadi harus direview juga oleh Badan Pemeriksa Keuangan di negara lain yang menjadi anggota Organisasi Pemeriksa Keuangan Sedunia, Pak. Contohnya pada tahun 2014 itu direview oleh Supreme Audit Office of Poland dari Polandia. Menambahkan itu aja sih, Pak. Jadi untuk menjamin mutu itunya, Pak, pemeriksaannya. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, ada yang lain mungkin teman-teman? Sudah? Oke, kalau sudah, yang pertama gini. Terima kasih atas presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan juga teman-teman tadi yang sudah bertanya dan juga memberikan tanggapan gitu ya, ini sangat baik ya. Kita pada pagi hari ini kita coba untuk berdiskusi ya. Tadi kan kalau boleh nanti saya tambahkan ya beberapa informasi ya. Tadi kan ada pertanyaan yang terkait dengan opini disclaimer gitu ya. Nah, kita
pahami bahwa tadi ada 4 jenis opini yang diterbitkan oleh BPK. Yang pertama tadi unqualified opinion, wajar tanpa pengecualian. Nah, wajar tanpa pengecualian ya, ini tadi akan diberikan, tadi sudah disampaikan oleh Adam tadi. Ini pertimbangannya kalau laporan keuangan yang disajikan oleh KL itu sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kemudian pengendalian internnya juga efektif. Kemudian sudah diyakinkan, ya BPK sudah meyakinkan dirinya sendiri bahwa DKL itu mematuhi peraturan perundang-undangan dan informasi yang disajikan itu juga sudah cukup, gitu ya. Di samping itu BPK akan memberikan unqualified opinion atau wajar tanpa pengecualian kalau dia itu meyakini ya bahwa semua informasi keuangan yang disajikan di dalam laporan keuangan itu telah menyajikan informasi secara wajar. Semuanya, untuk semua pos itu wajar. Nggak ada yang dikecualikan, nggak ada yang nggak wajar. Gitu ya. Ini setelah BPK melihat bukti-bukti yang ada, itu sudah bisa meyakinkan dirinya sendiri, ini informasinya ini benar nih, akurat nih, wajar nih, gitu ya. Sehingga BPK akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Kemudian yang kedua, teman-teman, ini yang wajar dengan pengecualian, ya, wajar dengan pengecualian. Ini akan diberikan ketika BPK itu menemukan bahwa sebetulnya seluruh informasi yang disajikan di laporan keuangan itu secara umum itu sudah wajar, ya. Tapi ada hal-hal tertentu yang dikecualikan, ada pos-pos tertentu yang dikecualikan, yang itu yang nggak wajar, ya. Makanya disebut dengan opini wajar dengan pengecualian. Jadi ada pos-pos tertentu, ada poin-poin tertentu yang tidak wajar, gitu ya. Tapi itu tidak mempengaruhi secara keseluruhan. Secara keseluruhannya baik, secara keseluruhannya wajar. Makanya diberikan opini yang kedua, ya, wajar dengan pengecualian. Ya, yang di apa namanya, pertimbangannya juga sama tadi, pertimbangan yang disampaikan oleh Adam tadi. Jadi bagaimana nanti kesesuaiannya dengan standar akuntansi, apakah pengendalian intern juga sudah efektif, apakah patuh terhadap peraturan perundang-undangan, apakah informasinya sudah cukup, gitu ya. Itu juga menjadi pertimbangan. Ditambah lagi tadi, dia meyakini, BPK meyakini secara keseluruhan informasinya ini wajar. Cuma memang ada hal-hal tertentu, ada akun-akun tertentu, ada pos-pos tertentu yang tidak wajar. Tapi itu tidak mempengaruhi secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, ini yang disclaimer, ya, disclaim. Disclaim itu artinya tidak menyatakan pendapat, ya. Disclaimer tadi tidak menyatakan pendapat. Kenapa BPK sampai punya opini untuk tidak menyatakan pendapat, tidak mau berpendapat, ya? Karena sebetulnya temuan BPK tadi, dia itu nggak bisa, apa namanya, BPK nggak bisa meyakinkan dirinya sendiri apakah laporan keuangan yang dibuat oleh Kementerian Negara atau lembaga itu wajar atau tidak wajar, ya. Apakah wajar atau tidak wajar itu BPK masih ragu, ya. Dia itu masih, apa namanya, masih meragukan, ya, meragukan apakah ini wajar atau tidak wajar, ya. Makanya tadi Aulia Rahman tadi menambahkan, nah, di Kementerian Kelautan dan Perikanan, ya, ternyata BPK menemukan ada bantuan-bantuan yang diberikan ke nelayan yang validitasnya itu tadi diragukan. Jadi BPK nggak bisa melihat apakah ini bukti-buktinya ini wajar atau tidak wajar. Jadi dia posisinya ragu, gitu ya. Makanya dia disclaimer, ya, tidak menyatakan pendapat. Oke. Kemudian yang keempat, ini yang opini yang terakhir, ini opini yang tidak wajar, ya, adverse. Kalau adverse memang BPK meyakini bahwa semua informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan itu tidak wajar dan bisa sesat, ya, sesat dan juga menyesatkan bagi penggunanya. Jadi kita tidak boleh mempercayai apa namanya, laporan keuangan yang dihasilkan yang tidak wajar tadi. Tidak bisa kita gunakan sebagai alat, apa namanya, pengambilan keputusan, gitu ya.
Ini karena opininya yang tidak wajar. Kemudian tadi juga sudah ditambahkan ya, BPK siapa yang mengaudit ya, yang mengaudit kantor akuntan publik yang ditunjuk ya, kantor akuntan publik yang ditunjuk. Nah, kemudian ada namanya prosedur peer review ya, peer review. Jadi ini review yang dilakukan oleh peer. Peer itu apa namanya, kawan sejenis gitu ya. Jadi apa namanya, ini review yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan dari negara lain gitu ya. Ini untuk menjamin mutu atau kualitas dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Tadi juga sudah ditambahkan bahwa peer review di BPK itu yang melakukan ada dari BPK Polandia yang untuk mereview supaya nanti prosedur audit yang dilakukan oleh BPK ini juga terjamin kualitasnya, terjamin mutunya, gitu ya. Jadi terima kasih teman-teman ya, teman-teman yang sudah ikut kontribusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kelompok 1 ya, dan juga teman-teman semuanya atas diskusinya kita pada pagi hari ini. Tadi saya sudah sampaikan ya untuk teman-teman kelompok 1, Adam, kemudian Adis, Ainul, Ali Ansor Harahap, Alif Ageng, Andi Nurul tadi untuk presentasinya 95 ya, 95. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 dan juga teman-teman yang lain. Oke, ini teman-teman materinya sudah selesai, sudah habis ya. Ini untuk kemudian nanti presentasi yang berikutnya itu nanti kelompok 2 ya, kelompok 2 untuk menyiapkan. Terus tugas lagi untuk kelompok 1 masih dapat tugas. Kelompok 1 tugasnya nanti membuat mind map ya, membuat mind map kelompok. Untuk yang pertemuan hari ini dibuatkan mind map ya. Setelah dibuatkan mind map, kemudian dibuatkan yang kedua itu dibuatkan video apa ya? Video yang isinya mind map itu. Apa namanya? Video apa namanya? Kan supaya nanti orang melihat videonya itu, melihat mind map-nya, ini kan bisa langsung, oh ini bahas tentang ini gitu ya. Itu nanti rencananya kalau memang bagus nanti saya akan masukkan di KLC ya, untuk teman-teman di kelompok 1 membuat mind map, kemudian dilanjutkan dengan video apa namanya, video yang bukan menampilkan wajah kita, bukan, tapi itu tulisan-tulisan apa namanya, Video scrap. Betul. Video scrap ya, tulisan-tulisan yang kita bisa lihat nanti isinya. Jadi memberikan gambaran secara singkat apa sih yang dipelajari di pertemuan yang kedua, dan nanti ini akan bermanfaat juga bagi nanti adik-adik kelas kalian. Nanti adik-adik kelas kalian akan melihat video ini. Itu saja untuk kelompok 1, dan juga ini tugas yang lain ya. Jadi artinya tugas yang pertama kan sudah presentasi, tugas yang kedua tugas membuat mind map dan juga video untuk nanti kita share ke adik-adik kelas. Oke. Masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Terkait yang tadi. Oh, ini baru ini ya. Mohon maaf. Ini baru sesi yang pertama ya. Masih ada sesi yang kedua. 2 kali, silakan Mbak. Sorry saya salah. Silakan Mbak. Terkait opini yang tadi Bapak jelaskan itu Pak. Oke. Nah, untuk efek setelah mendapat opini itu bagaimana Pak, serta tindak lanjut misalnya mendapat opini WDP, nanti tindak lanjutnya seperti apa gitu Pak. Oke, makasih Mbak Sinta. Oke. Ada lagi yang kedua, pertanyaan kedua? Izin bertanya Pak. Silakan, Kadek. Izin Pak, jadi seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, terkait hasil pemeriksaan SPI nomor 1 kan disebutkan bahwa
pemerintah belum memiliki sistem menganalisis hubungan antar akun LKPP dan penyesuaian perhitungan rasio defisit. Kemudian untuk hasil pemeriksaan kepatuhan nomor 5 yaitu penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pada 67 kementerian lembaga sebesar 19,04 triliun tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, pertanyaan saya kan sejauh ini kan sebenarnya pemerintah atau kementerian lembaga kan sudah menggunakan sistem aplikasi akuntansi yang ada, misalnya Sabun atau SAI. Pertanyaan saya, sejauh mana peran sistem akuntansi yang ada tersebut dalam menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Kadek. Yang terakhir, yang ketiga. Kalau nggak ada, sambil dijawab dulu oleh kelompok 1 ya. Nanti ini juga terbuka bagi teman-teman yang lain untuk memberikan masukan-masukan. Izin Pak, boleh bertanya Pak? Oke, silakan Mas. Siap. Izin buat kelompok 1 mungkin ini agak berat sama agak sensitif sih pertanyaannya. Kan tadi masih ada beberapa Pemda atau kementerian lembaga yang masih dapat disclaimer. Kira-kira ada nggak sih kemungkinan, ini masih kemungkinan Pak ya, disclaimer tersebut dengan tindakan kasus korupsi? Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon izin menjawab Pak, menanggapi. Silakan. Terkait pertanyaannya tadi IKD, itu kan tadi mengulang pertanyaannya, sejauh mana peran aplikasi dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah ya Pak ya? Ya. Kalau menurut saya, sejauh mana untuk sampai saat ini, pengalaman saya di kantor juga Pak, itu sangat berpengaruh besar terhadap pembuatan laporan keuangan pemerintah, karena yang pertama sangat membantu untuk konsolidasi di masing-masing satker, baik dari satker ataupun ke jenjang berikutnya Pak. Dan sekarang aplikasi-aplikasi yang ada itu terus berkembang dan terus menjadi acuan atau bagaimana laporan itu terbentuk Pak. Jadi sekarang lebih mudahnya bagaimana salah satu kemudahan yang membuktikan bahwa aplikasi itu terus berkembang yaitu adanya penyatuan data yang akhirnya kita tidak lagi menyertakan ADK Pak. Di mana jika kita menyertakan ADK secara manual itu sangat memungkinkan adanya kesalahan dalam penguploadan ADK Pak. Begitu. Jadi menurut saya aplikasi yang sekarang ada itu sudah sangat membantu untuk mengurangi adanya temuan-temuan dari BPK atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan pemerintah Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak Adis. Silakan teman-teman yang lain. Izin menanggapi boleh Pak untuk yang pertanyaan Mbak Sinta. Silakan Untuk Mas. pertanyaannya Mbak Sinta ya, tindak lanjut ketika telah mendapat opini WTP maupun yang lainnya. Biasanya, menurut saya biasanya ketika baik mendapatkan WTP dan lainnya itu terdapat adanya catatan walaupun mendapatkan opini yang paling baik yaitu WTP. Nah, dalam
tahun berjalan itu biasanya ada tim dari BPK untuk menindaklanjuti atas catatan-catatan tersebut. Sebagai contoh, waktu dulu saya di seksi penagihan, waktu di KPP itu dalam tahun berjalan itu ada tim dari BPK untuk memonitoring catatan atas laporan Kementerian Keuangan, terutama bagian piutang pajak yang daluarsa, seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih Mas Zainal. Silakan teman-teman yang lain mungkin punya pengalaman atau punya punya pengetahuan yang lain untuk bisa di-share ke kita. Ini menjadi pembelajaran kita bersama. Jadi kita belajarnya bareng-bareng seperti ini gitu ya. Bareng-bareng seperti ini dari teman-teman yang memang sudah berpraktek secara langsung gitu ya, dan juga nanti mungkin dari sumber-sumber yang lain silakan. Gimana baik Pak? Silakan. Pernyataannya Bang dan silakan terkait yang ini Pak tindak lanjut status tadi. Saya dapat dari ini sih Pak, bacaan internet. Kalau jadi ternyata kalau hasil temuan itu harus tindak lanjut lagi. Apakah status itu muncul menyebabkan kerugian negara atau enggak? Nah, ternyata kalau misalnya menyebabkan kerugian negara itu ada sanksi yang ditetapkan, tapi itu juga harus didiskusikan lagi sejauh mana dan sedalam mana sanksi yang akan ditetapkan kepada kementerian atau lembaga terkait. Gitu sih Pak yang saya dapat. Oke, makasih Esra. Izin Pak, untuk kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Bang Risanto tadi. Silakan Mbak. Jadi tadi pertanyaannya tentang kemungkinan disclaimer opini BPK dengan tindakan kasus korupsi. Nah, jadi setelah pembahasan kelompok kami, untuk opini BPK ini sebenarnya menggambarkan good governance dalam suatu institusi terkait bahwa institusi itu sudah bagus dalam pengendalian internalnya dan segala macam. Nah, jadi opini BPK ini sebenarnya bisa menjual tentang kepala kantornya, kepala lembaganya, atau bahkan untuk pimpinan tertingginya. Opini BPK ini sangat berpengaruh dalam manuver politik mungkin. Nah, tapi dalam kenyataannya ada beberapa yang meskipun mendapatkan opini WTP, tapi ternyata masih ada kasus korupsi yang ditemukan. Nah, ini mungkin dikarenakan karena proses audit itu sendiri, Pak. Jadi dalam proses audit, auditor itu cuma mengumpulkan data dari beberapa sampel. Jadi dia nggak bisa ngecek satu persatu transaksinya itu. Nah, jadi mungkin untuk celah kasus korupsinya di situ, Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih Mbak Andi. Jadi tadi sudah menambahkan ya, menjawab pertanyaan yang terkait dengan disclaimer dengan korupsi tadi. Oke, silakan teman-teman yang lain kalau masih ada. Oke, kalau nggak ada, bisa saya saya rangkum ya tadi jawaban dan juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi. Yang pertama ini yang terkait dengan peran aplikasi ya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Ini tadi sudah dijawab oleh Adis ya. Jadi teman-teman memang saat ini untuk penyusunan laporan keuangan ini semuanya kan memang berbasis aplikasi ya. Jadi kalau di KL ya saat ini menggunakan aplikasi yang disebut dengan SAIBA ya, sistem akuntansi instansi berbasis akrual. Ini kalau di KL, dan ada beberapa yang mulai menggunakan aplikasi Sakti ini untuk pilot project ya di beberapa KL, tapi belum semuanya ya. Ini sebagian besar memang masih SAIBA.
di Kementerian Keuangan sendiri, di kementerian kita sendiri saat ini memang sudah piloting project untuk Sakti ya, untuk Sakti. Nah, memang ini memang upaya untuk terus memperbaiki dari kacamata sistem informasi ya. Dari sistem informasi dengan Sakti itu nantinya semuanya akan terhubung di dalam satu koneksi database yang sama ya, dari proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBN itu semuanya menggunakan database yang sama ya, sehingga tadi memang dengan aplikasi itu tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Adis tadi memang sangat berguna sekali aplikasi yang digunakan ini gitu ya, karena nanti tentunya dengan aplikasi ini human error-nya juga semakin kecil gitu ya, human error-nya semakin kecil karena semuanya ini apa namanya treatment accounting-nya itu sebetulnya sudah built-in di dalam sistem itu ya. Jadi accounting treatment-nya ya, kita tidak lagi apa sih yang harus didebat, apa sih yang dikredit, karena itu semuanya sudah dilakukan oleh sistem ya. Jadi mengurangi human error, kemudian tadi membantu konsolidasi ketika menyusun laporan keuangan gitu ya. Kemudian tidak ada lagi tadi yang ADK yang harus apa namanya seperti dulu harus di-input, harus ini kan prosesnya kan manual seperti itu kan akan rentan terhadap kesalahan. Kalau sekarang udah nggak ada lagi. Jadi itu apa namanya perannya dalam penyusunan laporan keuangan memang sangat signifikan ya untuk aplikasi tadi. Dan ini berdasarkan apa namanya pengalaman pribadi dari Mbak Adis ya. Jadi terima kasih. Terus tadi yang terkait dengan bagaimana kalau misalnya ada temuan ya, ada temuan yang dihasilkan ya. Kalau BPK itu menemukan temuan, tadi sudah dijawab sama teman-teman Mas Zainal dan juga Mbak Isra gitu ya. Untuk temuan-temuan yang diidentifikasi yang dihasilkan oleh BPK, maka ini akan menjadi kewajiban bagi KL ya, ini untuk segera memperbaiki ya temuan-temuan itu ya, segera menyelesaikan temuan-temuan itu. Jadi ada mekanisme yang dilakukan bersama antara KL dengan BPK untuk melakukan monitoring ya, monitoring tindak lanjut terus-menerus itu yang dilakukan. Jadi ada upaya untuk melakukan monitoring. Jadi nanti ada temuannya apa sih, dibuat di dalam satu sheet gitu ya, kemudian nanti tindak lanjutnya apa, dibuat di dalam sheet yang lain, kemudian ada monitoringnya, sudah sejauh mana nih monitoringnya, apakah on the track ya, sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK atau tidak. Ini dimonitor terus oleh BPK ya, dimonitor terus. Jadi ada pertemuan-pertemuan yang rutin ya, yang dilakukan oleh Kementerian Negara atau lembaga dengan BPK untuk memonitor temuan-temuan seperti itu. Kemudian tadi juga ditambahkan sama Mbak Isra tadi, kalau misalnya ada temuan ya, ada temuan di mana temuan itu bisa merugikan negara ya, korupsi. Jadi berdampak implikasinya ada kerugian negara. Nah ini nanti kan gini, audit yang dilakukan oleh BPK ini kan ada 3 jenis audit ya. Yang pertama audit atas laporan keuangan, ini menghasilkan opini. Kemudian yang kedua ini audit atas kinerja. Jadi ini kalau audit atas kinerja ini tujuannya untuk menilai apakah program dan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian itu sudah memenuhi prinsip-prinsip value for money gitu ya, prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Ini yang audit kinerja. Jadi temuannya nanti rekomendasinya supaya program dan kegiatan itu makin meningkat efisiensinya, makin meningkat efektivitasnya ya, makin hemat gitu ya. Ini yang terkait dengan audit kinerja. Kemudian yang ketiga, ini audit dengan tujuan tertentu. Ya, ini biasanya audit investigatif. Ini yang ketiga. Jadi artinya gini, bisa jadi awalnya ini merupakan audit atas laporan keuangan,
Tapi ternyata tadi Mbak Isra menambahkan kemungkinan ya ada juga temuan-temuan yang berindikasi merugikan negara, temuan-temuan korupsi. Nah, kalau menghasilkan seperti itu, indikasi seperti itu, maka nanti BPK akan melakukan audit yang nomor 3, audit investigatif, ya, audit investigatif. Tujuannya untuk menilai apakah memang ada perbuatan yang merugikan negara, ada korupsi nggak di situ, ya. Berarti ini nanti prosedurnya melalui prosedur hukum, diselesaikan dengan prosedur hukum, ya, melalui pengadilan, gitu ya, melalui pengadilan. Kemudian kalau ada kerugian negara, maka nanti akan harus dikembalikan ke negara, ke kas negara, gitu ya. Itu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata kerugian negaranya itu bukan karena korupsi, gitu ya, mungkin karena kesalahan-kesalahan yang sifatnya administratif, ini tidak masuk ke pengadilan, tapi cukup nanti ada mekanisme TP dan TGR. Ya, ada mekanisme namanya tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Ya, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Nah, tuntutan perbendaharaan itu dikenakan ke siapa? Dikenakan ke bendahara yang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerugian negara. Mungkin bendahara ini kan mengelola sejumlah uang, kemudian ada kehilangan sejumlah uang, gitu ya. Nah, kehilangan itu bukan karena tindakan tindakan dia yang dengan sengaja, gitu ya. Tapi ini mungkin ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya administratif, gitu ya, sehingga ini tetap harus dikembalikan dalam bentuk nanti tuntutan perbendaharaan, ya, tuntutan perbendaharaan. Itu seperti itu nanti mekanismenya. Jadi memang ada kemungkinan nanti tindak lanjut itu kalau kasusnya korupsi, maka nanti akan diselesaikan dengan jalur audit investigatif, kemudian nanti akan ditindaklanjuti dengan jalur hukum yang berlaku, gitu ya. Ini. Jadi ini yang menjadi tindak lanjut ya dari temuan-temuan tindak lanjut dari opini-opini yang disampaikan. Kemudian tadi korupsi tadi sudah ya. Temuan audit dengan korupsi itu ada tadi pertanyaannya, ada nggak relevansi antara temuan audit itu ya dengan korupsi ya? Apakah kalau misalnya WTP itu otomatis bebas dari korupsi, gitu ya? Enggak menjamin. Tadi sudah dijawab sama kawan kita tadi, sudah dijawab sama Andi ya. Enggak menjamin, WTP itu enggak menjamin nanti bebas dari korupsi, ya. WTP itu merupakan opini dari audit, opini dari auditor. Tadi juga sudah disampaikan bahwa ketika auditor itu melakukan audit, sebetulnya dokumen-dokumen yang diaudit itu sebetulnya dokumen tidak semuanya, ya, tidak sampling saja, ya, sampling. Butuh full keseluruhan dokumen. Ketika ngambil sampel yang diambil itu nggak ada kasus korupsinya, ya, sehingga nggak terdetek korupsinya, ya gitu. Jadi memang tidak bisa menjamin kualitas laporan keuangan ya yang terbaik itu bebas dari korupsi. Oke. Oke, terima kasih teman-teman atas diskusinya. Mungkin masih ada yang mau didiskusikan lagi, silakan, monggo. Kalau sudah nggak ada, berarti kita akhiri pertemuan kita ya. Siap, Pak. Oke. Terima kasih kelompok 1 dan juga terima kasih teman-teman semuanya yang
kita diskusinya pagi hari ini cukup baik ya, sangat baik ya, sangat baik, dan kita akhiri pertemuan kita untuk nanti minggu depan kelompok 2 yang mengisi ya, yang mengisi kelompok 2. Kemudian tadi kelompok 1 masih punya tugas ya, dan untuk teman-teman yang lain tugasnya yang tidak presentasi ya, yang tidak presentasi tugasnya membuat ini mind map. Teman-teman membuat mind map. Jadi yang tidak presentasi membuat mind map ya, mind map untuk pertemuan yang besok, pertemuan minggu besok. Supaya nanti ketika membuat mind map kita memahami apa sih yang didiskusikan, sehingga nanti bisa ketika proses diskusi ini berlangsung kita sudah memahami ya apa yang akan kita diskusikan bersama. Oke, itu saja ya. Kalau nggak ada kita akhiri pertemuan kita. Mungkin ada ya, Pak. Silakan. Untuk terkait tugas kelompok 1, ini deadline-nya kira-kira tanggal berapa ya, Pak? Ya, deadline-nya nanti 2 minggu lagi ya, Mbak.